Halo semua, apa kabarnya? Semua sehat ya? Tapi ambil videonya nggak di sini. Kita ambil video di luar ya. Ayo. Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin kerjaan kalian gimana? Kalau saya minggu kemarin kurang bagus ya. Saya dimarahi oleh atasan saya. Dimarahi itu bukan berarti dibentak-bentak ya. Saya dinasihati karena kerjaan saya minggu kemarin kurang bagus. Hasilnya sih ya kayaknya bagus, tapi prosesnya yang nggak bagus. Saya nggak melaporkan kerjaan saya dari awal kerjaan itu dimulai. Katanya saya nggak menjalankan Horenso dengan baik. Waktu itu saya sadar dengan kesalahan saya dan minta maaf. Terus minggu kemarin Najma terima bayaran dari kerjaan yang saya kasih ke dia. Kali ini dia baru pertama kali kerja di bawah saya. Awalnya saya ragu kasih kerjaan ke dia, tapi saya pikir ini kesempatan belajar yang bagus. Dari awal dia udah kerja dengan baik. Waktu ada kesalahan dia nggak banyak protes. Kalau saya minta dia untuk kerjain ulang, dia selalu bilang siap. Saya senang kerja dengan dia. Awalnya saya pikir dia bakal manja, tapi ternyata enggak. Oh ya, dari bayaran pertamanya saya ditraktir kopi Starbucks loh. Oh ya, kemarin saya akhirnya pergi ke bengkel motor. Sejak pandemi saya nggak pernah ke bengkel motor lagi. Soalnya saya dan istri jarang pakai motor, jadi saya pikir nggak ada masalah. Nah, kemarin saya pakai motor lagi dan ngerasa ada yang aneh dengan mesinnya. Jadi terpaksa saya ke bengkel deh. Setelah dicek ternyata banyak yang harus diperbaiki. Teknisinya bilang kalau oli dan akinya harus diganti. Terus saya minta akinya dicas aja. Tapi katanya nggak bisa, soalnya walaupun dicas pasti akan mati lagi. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Waktu pulang dari kantor kemarin-kemarin, saya lihat odong-odong di jalan. Terus saya spontan ambil videonya. Saya ikuti odong-odong itu terus, dan saya lihat ada odong-odong yang lain lewat. Terus setelah beberapa lama naik sepeda, saya lihat lagi odong-odong yang lain, dan waktu itu saya sadar, ternyata di daerah tempat tinggal saya ada banyak odong-odong yang beroperasi. Mungkin banyak dari kalian yang baru dengar kata odong-odong ini ya, atau mungkin waktu di Indonesia pernah lihat tapi nggak tahu namanya ya. Oke, jadi odong-odong yang saya maksud adalah mobil atau motor yang dimodifikasi jadi seperti kereta atau bis kecil yang terbuka. Mungkin seperti mobil-mobil yang ada di taman bermain gitu kali ya. Nah, odong-odong ini biasanya beroperasi di daerah perumahan antara jam 3 sore sampai mungkin sekitar jam 8 malam. Odong-odong ini bukan alat transportasi ya, tapi cuma sekedar hiburan aja. Jadi orang yang naik odong-odong itu bukan karena mau pergi ke suatu tempat, tapi cuma mau jalan-jalan aja, putar-putar perumahan. Seperti yang saya bilang tadi, bentuknya ada dua jenis. Ada yang seperti kereta dan ada yang seperti bis kecil. Semua dibuat terbuka tanpa jendela. Jadi kalau naik odong-odong, kita bisa ngerasa nyaman karena kena angin sepoi-sepoi. Oke, jadi seperti yang udah kalian dengar di video kali ini, saya mau ngomongin tentang odong-odong.
Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah. Padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.